Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah atas seluruh kenikmatan yang Allah anugerahkan pada kita, yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, dan nikmat-nikmat yang lainnya dari nikmat sehat, nikmat waktu luang, diberikannya kesempatan untuk bisa beraktivitas di hari ini, dan nikmat-nikmat yang lain yang kita rasakan sangat besar sekali yang wajib kita syukuri oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari nikmat ini agar kita bersyukur. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, niscaya aku akan tambah. Wa la in kafartum, dan apabila kalian kufur, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan tentang beriman kepada Rasul, rukun iman kepada para Rasul, dan kita akan membahas tentang mazaya da'wat ar-rasul atau awir-rusul. Jadi keutamaan dakwahnya para rasul. Kita hendaknya mempelajari materi ini, kita bahas apa saja keutamaan dakwahnya para nabi dan rasul agar kita mengikuti dakwah mereka, ya, dan supaya kita tidak menyimpang dari dakwah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya dengan hikmah dan tujuan yang sudah kita bacakan, yang sudah kita jelaskan sebelum majelis ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang mazaya da'watir rasul. Maziyah, keistimewaan dari dakwahnya para nabi dan rasul. Apa saja keistimewaannya? Yang pertama, keistimewaan dari dakwah para nabi dan rasul. Yang pertama adalah annaha da'watun rabbaniyah. Dakwahnya dakwah rabbani, dakwah rabbaniyah. Yani maksudnya apa? Maksudnya biwahyin minallah. Dakwahnya itu dengan dasar wahyu dari Allah, ya. Walaysat fikratan atau amran min indi anfusihim. Bukan hasil pemikiran mereka, ya, bukan juga perkara dari mereka, bukan karangan dari mereka, tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku, maka sembahlah aku. Di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa para nabi dan rasul diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah mereka dakwah rabbaniyah. Kemudian di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-7 Allah berfirman, "Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim." Dan tidaklah kami mengutus para nabi atau para rasul sebelum engkau, melainkan rijalan, para lelaki yang kami wahyukan kepada mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa yang dibawa oleh para nabi dan rasul adalah wahyu. Yang disampaikan oleh nabi dan rasul adalah wahyu.
bukan akal-akalan mereka, bukan pemikiran mereka, bukan hasil daripada perenungan, ya, bukan hasil daripada filsafat, bukan hasil daripada dongeng, tetapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nisa, ya, ayat yang ayat yang ke-163. Ayat yang ke-163. Allah berfirman, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'dih." Sesungguhnya telah kami wahyukan kepada engkau, wahai Muhammad, sebagaimana telah kami wahyukan kepada Nuh dan para nabi setelahnya. Wa auhayna ila Ibrahim, dan telah kami wahyukan kepada Ibrahim, wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub, dan kepada Ismail, Ishaq dan Yaqub, wal asbat, wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman, dan kepada Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman, wa ataina Dawuda zabura. Ya. Jadi dakwahnya para nabi dan rasul adalah dakwah rabbaniyah. Oleh karena itu, ya, tidak, para nabi dan para rasul tidak menerima yang namanya taghyir, perubahan, tabdil, ya, tidak mau dirubah, tidak mau diubah, ya, sedikit pun dari dakwah mereka secara mutlak. Karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ketika orang-orang kufar, ya, meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangkan wahyu selain Al-Qur'an dan untuk mengubah Al-Qur'an, ya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan, ya, di dalam surat Yunus. Bisa antum baca dari ayat yang ke-15 sampai ke-16, ya. Allah berfirman, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang bayyinat, yang jelas, ya, qala alladzina la yarjuna liqa'ana iti bi qur'anin ghairi hadza aw baddil, maka berkatalah orang-orang yang tidak mengharap berjumpa dengan kami, datangkanlah Al-Quran selain Al-Quran ini, atau badil, atau robah, atau ubahlah. Ini permintaan mereka. Kemudian Allah berfirman, qul, katakan wahai Muhammad, ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi, ya, aku tidak punya wewenang, tidak punya hak untuk mengubahnya dari kemauan diriku sendiri. In attabi'u illa ma yuha ilayya, aku tidaklah melainkan hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim, sesungguhnya aku takut jika aku memaksiati Rabbku, takut dari azab hari yang besar. Nah, berikutnya contoh yang lainnya, ketika orang-orang kafir Mekah meminta Rasul kita sallallahu alaihi wasallam untuk menyembah Tuhan mereka, kemudian mereka juga menyembah Allah, ya, sehari menyembah Allah, sehari menyembah berhala, ya. Ini namanya toleransi di zaman itu, ya. Jadi mereka mintakan Nabi Muhammad, na'budu ilahaka yauman wa ta'budu alihatana yauman akhar, ya, kata mereka, kami atau kita menyembah Tuhanmu satu hari dengan syarat kau sembah Tuhan kami satu hari juga, wala'iyadzubillah, ya. Dan ini toleransi nih di zaman itu, ya. Nah, Nabi SAW tidak menerimanya, ya.
tidak menerimanya, dan Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berkata kepada mereka. Coba perhatikan di surat Az-Zumar ya, ayat yang ke-64 dan seterusnya. Allah berfirman, "Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun." Apakah kepada Allah kalian perintahkan aku untuk menyembah? Ya. Wahai orang-orang bodoh. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepada engkau dan kepada orang-orang sebelum engkau, arti para nabi sebelum engkau, la in asyrakta, apabila engkau berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk, niscaya amalmu akan hancur, wa la takunanna minal khasirin, dan engkau termasuk orang yang merugi. Balillaha fa'bud wa kun minasyakirin. Tetapi beribadahlah hanya kepada Allah semata, dan jadilah engkau orang yang pandai bersyukur. Di sini kita mengetahui ya, orang-orang kufar Quraisy minta kepada Nabi Muhammad, orang-orang kufar Mekah minta kepada Nabi Muhammad SAW untuk beribadah sehari, ya, menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Ya, dan mereka juga mau menyembah Allah, kata mereka, menyembah Tuhannya Nabi Muhammad SAW. Nah, gimana kalau dengan zaman sekarang? Ya, lihat, Nabi SAW ya, menolak ajakan orang-orang kufar Quraisy. Ya, mungkin zaman sekarang orang bilang ini kan sebuah keadilan, nyembah Tuhan, nyembah berhala satu hari, nyembah Allah sehari. Ya. Tetapi yang namanya akidah, peribadatan tidak seperti ini. Allah mengutus Rasul agar manusia mentauhidkan Allah. Oleh karena itu, tidak mungkin diubah-ubah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ada surat Al-Kafirun. Allah berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin." Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, jadi dakwah para rasul adalah dakwah rabbani yang dikuatkan oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari diri mereka, dan mereka tidak mungkin mengubah-ubah ya apa yang Allah wahyukan kepada mereka. Ya. Oleh karena itu, ketika orang-orang kafir meminta dari para rasul mereka untuk mendatangkan bukti, maka para rasul menghabarkan kepada mereka, mereka tidak berbuat kecuali dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bisa antum lihat di surat Ibrahim ayat yang ke-10 sampai ke-11 ya. Qalu in antum illa basharun mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una fa'tuna bisultanin mubin. Mereka berkata, kalian itu manusia biasa seperti kita ini. Kalian ingin menghalangi kami dari menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami. Lihat perkataan orang-orang kafir kepada para nabi ya. Kemudian mereka berkata, fa'tuna bisultanin mubin. Maka datangkan bukti yang nyata. Ini Allah abadikan nih di surat Ibrahim ya. Qalat lahum rusuluhum, maka para rasul mereka berkata kepada mereka, innahnu illa basyarun mithlukum. Iya, kami adalah manusia seperti kalian. Walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biiznillah. Ya, kami tidak punya kemampuan ya untuk mendatangkan bukti melainkan dengan izin Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Jadi ini keutamaan yang pertama ya dari keutamaan dakwah para nabi dan rasul. Yang kedua, annahum la yatlubuna ajran ala da'watihim. Mereka tidak minta upah dari dakwah mereka. Ini yang kedua. Kelebihan dakwahnya para nabi dan rasul
dakwah mereka tidak minta upah, ya. Oleh karena itu kalau ingin mengikuti dakwahnya para nabi dan rasul, dakwah Nabi Muhammad SAW, ya, tidak minta upah, tidak matok upah. Waliyadzubillah. Banyak sekali ini dakwah-dakwah yang dipatok upah, ya, ceramah, ya, 10 juta, 25 juta, 50 juta, 100 juta. Ini mau dakwah atau mau konser? Ya. Dakwah itu tidak seperti itu. Dakwahnya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam dari Allah, dan mereka tidak minta upah. Antum bisa lihat, ya, di surat Hud ayat 51, ya qaumi la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa ala alladhi fatarani. Ya, jadi nabi itu berdakwah bilang kepada umatnya, wahai kaumku, aku nak minta upah dari kalian. Upahku dari Allah yang telah menciptakan aku. Nabi Nuh di ayat 29 surat Hud berkata, Allah berfirman, wa ya qaumi la as'alukum alaihi malan in ajriya illa 'ala Allah. Wa ya qaumku, aku tidak meminta harta dari kalian. Upahku dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW juga berkata, Allah berfirman, Qul, katakan wahai Muhammad, ma as'alukum alaihi min ajr, aku enggak minta upah dari kalian. Subhanallah. Kemudian antum bisa lihat dan baca surat Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan beberapa para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Setiap mereka berkata kepada kaumnya, wa ma as'alukum alaihi min ajr, ya, aku tidak minta upah kepada kalian. In ajriya illa ala rabbil alamin, upahku hanya dari Allah Rabbul Alamin. Ini bisa antum melihat surat Asy-Syu'ara, baca di situ, ya. Nah, kemudian kita lihat, ya, justru Nabi SAW bahkan memberi kepada manusia, memberi manusia. Nabi SAW pernah bersabda, inni la u'tir rajula wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu. Aku sungguh-sungguh ngasih kepada seseorang, ya, padahal selainnya lebih aku sukai. Khasyata an yakubahu Allahu finnar. Saya khawatir, karena khawatir dia masuk neraka, ya. Kemudian Sofwan Ibn Umayyah pernah berkata tentang Nabi Muhammad SAW. Antum bisa lihat di hadis, ya, Sahih Muslim nomor ke 2313. Kata Sofwan Ibn Umayyah, wallahi laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma a'tani wa innahu la abghadun nasi ilayya fama bariha yu'tini hatta innahu la ahabbun nasi ilayya. Subhanallah. Kata beliau, ya, demi Allah, Rasulullah SAW selalu memberikan kepadaku, memberi aku, ya. Sesungguhnya dulunya dia adalah orang yang paling aku benci dari kalangan manusia, dan terus beliau memberiku sallallahu alaihi wasallam sehingga dia menjadi manusia yang paling aku cintai, ya. Ini pengakuan dari Sofwan Ibn Umayyah. Kemudian Ibn Syihab pernah berkata, ya, atau dalam kitab Al-Maghazi Al-Waqidi, ya, dijelaskan bahwa Nabi SAW memberikan Sofwan bin Umayyah pada Yaum Hunain, hari peperangan Hunain, ya, satu lembah yang dipenuhi dengan binatang ternak, ya, dengan onta. Satu lembah, bayangkan, ya, luar biasa. Sampai Sofwan berkata, asyhadu ma tabat li hadza illa nafsu nabi, ya, aku bersaksi tidak ada yang sanggup dan bisa melakukan hal ini kecuali jiwa seorang nabi. Anas bin Malik pernah berkata radhiyallahu an, sebagaimana dalam sebuah hadis yang keluarkan Imam Muslim, ya, nomor 2312, Masu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal islami syai'an illa a'tah. Ya, Rasul SAW tidaklah dimintai
atas Islam sesuatu pun kecuali pasti diberi. Faja'ahu rajulun fa'atahu ghanaman baina jabalain. Ada seseorang datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau memberikan kepadanya ghanam, yakni kambing, ya. Kambing atau domba itu antara dua gunung, artinya satu lembah kambing. Orang datang kepada Nabi dikasih satu lembah kambing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faraja'a ila qaumi, kemudian orang itu pulang kepada kaumnya. Faqal, kemudian dia berkata, ya qaumi aslimu, wahai kaumku, masuklah kalian dalam Islam. Fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yu'ti ata'an la yakhshal faqah. Sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pemberian yang mana dia tidak takut miskin. Kemudian Anas berkata, wa in kana ar-rajulu la yuslimu ma yuridu illa ad-dunya fama yuslimu hatta yakuna al-islamu ahabba ilaihi min ad-dunya wa ma 'alaiha. Sampai ada orang yang awalnya masuk Islam tidak menginginkan melainkan dunia, terus setelah dia masuk Islam, ya, sampai Islam itu lebih dia cintai daripada dunia beserta isinya. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, ya, tadi, ya. Jadi inilah dakwahnya para nabi dan rasul. Mereka tidak minta upah kepada manusia, ya. Nah, jadi aneh kalau ada dai atau pendakwah atau penceramah mubaligh, ya, mematok harga sampai puluhan juta, wala'iyadzubillah. Ini mau dakwah apa, ya? Dakwah Quran Sunnah atau dakwah fulus, ya? Jadi kalau para duat, ya, ilallah hendaknya belajar bagaimana dakwahnya para nabi dan rasul, ya. Kemudian juga bagi yang mau berdakwah, ya, harus diingat ini prinsip dakwah. Prinsip dakwah adalah yakni seperti yang dicontoh oleh para nabi dan rasul. Kemudian yang ketiga, ya, annaha da'watun fiha ar-rahmatu wal hikmah. Dakwah para nabi dan rasul itu penuh dengan hikmah dan kasih sayang, ya. Para nabi semuanya adalah manusia yang paling sayang kepada makhluk daripada yang lainnya, ya. Jadi hal itu nampak dari dakwah mereka siang malam, ya. Kemudian secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan lewat tarhib, ya. Tarhib ini menakut-nakuti, targhib, ya, dengan memotivasi. Maksud mereka agar manusia itu selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, dan pernah suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Kemudian Nabi pernah ke kota Taif, ya, kota Taif. Kemudian ditolak oleh mereka sampai datang malaikat Jibril, ya, mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada malaikat penjaga gunung, ya. Malaikat penjaga gunung diberi perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat dua gunung, ya, akhsyabain, kemudian ditimpakan kepada mereka itu. Nah, kalau misalkan Nabi SAW tidak punya rahmat, kasih sayang, ya, mungkin Nabi SAW langsung mengatakan, iya, timpakan saja pada mereka, ya, karena sudah sebel, misalkan gitu. Enggak ada seperti itu. Nabi SAW, ya, ketika ditawari, ya, oleh malaikat penjaga gunung, malaikat penjaga gunung berkata, ya Muhammad, innallaha qad sami'a qawla qaumika laka. Wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala telah mendengar ucapan kaummu terhadap engkau. Ana malakul jibal, aku adalah malaikat penjaga gunung. Wa qad ba'atsani rabbuka ilaika lita'murani bi amrik fama syi'ta.
Sesungguhnya Rabbmu telah mengutusku agar kau perintahkan aku dengan perintahmu apa yang kau mau. Subhanallah. Ya. Kemudian kata malaikat itu, kalau aku mau, aku timpakan ya akhsyabain kepada mereka, saya lakukan. Kita lihat jawaban Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, bal arju an yukhrijallahu ta'ala min aslabihim man ya'budullaha wahdah la yusyriku bihi syai'a. Bahkan aku mengharap Allah Subhanahu wa taala ya mengeluarkan dari keturunan mereka orang yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan siapapun. Ya. Subhanallah, dakwah Nabi Muhammad SAW dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari keturunan Abu Jahal ada Ikrimah. Ya, dari keturunan Walid ada Khalid ibn Walid. Ya, Saifullah. Ya, ini dakwah. Ya, jadi dakwahnya para nabi dan rasul penuh hikmah dan kasih sayang. Ibnu Mas'ud berkata, tadi itu hadisnya dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim ya, di Bukhari nomor ke 3231, Muslim ke 1795. Nah, berikutnya keutamaan yang keempat ya. Ada perkataan Abdullah bin Mas'ud juga di Sahih Bukhari ya. Nabi SAW ketika diganggu, dipukul oleh orang-orang Mekah sampai berdarah ya, Nabi SAW mengusap darahnya dari wajahnya, dari kepalanya, dari wajahnya, kemudian berkata, Allahumma aghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengetahui. Ya. Subhanallah, dakwah Nabi Muhammad SAW luar biasa. Dan dakwah para nabi juga ya. Demikian. Kemudian keistimewaan yang keempat dari dakwahnya para nabi dan rasul. Oleh karena itu kita hendaknya bermanhaj dengan manhajnya para nabi ya, dan manhajnya Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Keistimewaan yang keempat adalah apa? Adalah al-ihtimam bi aqidati tauhidi wa at-tahdhir minasyirk. Perhatian yang besar dengan akidah tauhid ya, dan tahdzir dari kesyirikan. Ini nampak ya dalam banyak sekali ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang dakwah mereka ya, para nabi dan rasul. Karena apa? Karena kesyirikan tidak diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Anda bisa lihat di surat An-Nisa 48. Di surah Al-Maidah yang ke-72 Allah berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah maka Allah haramkan atasnya surga dan tempatnya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Kemudian juga ada di hadis qudsi ya, Allah berfirman ya ibna adam law balaqat dhunubuka ananas sama. Wahai anak Adam, di antara perkataan Allah ya. Jadi keutamaan dakwah tauhid ini, walaupun manusia melakukan dosa besar, kalau dia tidak menyekutukan Allah, Allah ampuni dan Allah masukkan surga. Syaratnya tidak menyekutukan Allah. Sebagaimana dalam hadis yang keluar oleh Tirmidzi, hadisnya Hasan, nomor ke 3540 ya. Ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Ya ibn Adam, law balaghat dhunubuka ananas sama thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Lihat di antara syahidnya, wahai ibn Adam, kalau dosa-dosamu sampai ke atas langit ya, memenuhi langit, kemudian kau minta ampun padaku, aku ampuni. Wala ubali, aku tidak peduli, kata Allah. Ya ibn Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang membawa dosa sepenuh bumi, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a, ini syahidnya, kemudian kau menemui aku, berjumpa denganku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan apapun, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Jadi saya
aku akan datangkan sepenuh bumi juga ampunannya. Artinya dosanya diampuni, ya. Nah, ini diantara keistimewaan dakwah para nabi dan rasul, ya, dakwahnya dakwah tauhid, ya. Sampai di penjara juga Nabi Yusuf berdakwah dengan dakwah tauhid. Ya sahibai sijn, ya sahibai sijn a'arbabu mutafarriqun khairun amillah al-wahidul qahar. Wahai sahabat, dua sahabatku yang ada di penjara, apakah Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu lebih baik? Apakah Allah al-wahid al-qahar? Ma ta'buduna min duni illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Apa yang kalian sembah selain Allah tidak lain melainkan apa? Nama-nama saja yang kalian namai atau nenek moyang kalian namai yang tidak Allah turunkan keterangan tentang itu, ya. Nah, ini dakwahnya para nabi dan rasul. Nabi Isa juga mendakwahi kaumnya dengan dakwah tauhid, ya, dan melarang mereka, mewanti-wanti mereka dari kesyirikan, mentahdzir dari kesyirikan. Antum bisa lihat surat apa? Al-Maidah ayat 72. Perhatikan dakwah Nabi Isa. Wa qala al-Masih ya bani Israil wa'budullaha wa rabbi wa rabbakum. Al-Masih Isa putra Maryam berkata, wahai bani Israel, sembah Allah lah, sembah Allah saja, Rabbku dan Rabb kalian. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan atasnya surga, ya, dan tempatnya neraka, wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwah tauhid, ya. Allah berfirman di surat Al-Kahfi ayat yang 110, Qul, katakan wahai Muhammad, innama anna bashar, sesungguhnya aku adalah manusia biasa, mithlukum seperti kalian, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, yang diwahyukan kepadaku bahwa ilah kalian adalah satu saja, ya. Ini, ya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharap berjumpa dengan Rabbnya, maka hendaknya dia beramal dengan amal saleh dan tidak menyekutukan dalam ibadah kepada Rabbnya seorang pun, ya. Ketika Raja Heraklius, ya, bertanya kepada Abu Sufyan, ya, sebelum Abu Sufyan masuk Islam, ya, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Raja Heraklius bertanya, "Madza ya'murukum?" Apa yang ia perintahkan? Ya. Abu Sufyan berkata, dia berkata, "Ubudullaha wahda wa la tusyriku bihi syai'a." Ya, sembahlah Allah semata dan jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Ya. Anda bisa lihat di Sahih Bukhari nomor ke-7, ya, hadis ini, dan Muslim nomor ke-1773. Dan sampai mau Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, di nafas beliau yang terakhir, ya, tetap dakwah tauhid, ya. Ketika beliau mau meninggal, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasara yang mereka menjadikan apa? Menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Nah, ini, ya. Kemudian ikhwati fillah, di antara keutamaan atau keistimewaan dakwahnya para nabi dan rasul adalah jelas dalam dakwahnya, ya, dan tidak mengada-ada, tidak takalluf, ya, tidak takalluf, jelas, ya. Para nabi dan rasul semuanya mengajak manusia, ya, berdakwah sesuai dengan kadar akal mereka, ya, tidak takalluf, ya. Antum bisa baca surat Shad ayat yang ke-86, "Qul ma as'alukum alaihi min ajr wa ma ana minal mutakallifin." Lihat, ya, wa ma ana minal mutakallifin. Surat Shad ayat ke-87. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jelas sekali dakwah nabi dan rasul, ya, para nabi dan rasul. Nah, yang keenam di antara keutamaan dakwah
atau keistimewaan dakwahnya para nabi dan rasul, wuduhul hadafi wal ghayati fid dakwah. Ini penting sekali. Jadi tujuannya itu jelas, ya. Apa yang mau dicapai dalam dakwah itu jelas. Apa tujuannya? Apa tujuan dakwah? Ya. Nah, kalau misalkan antum ditanya apa tujuan dakwah antum, ya, atau kita mau diajak kemana, ya, cari pendakwah-pendakwah yang mengajak kepada dakwahnya para nabi dan rasul yang satu manhaj. Tujuannya jelas, ya. Nah, tidak tersembunyi. Yakni jannah tentunya, ya, surga, beribadah kepada Allah semata. Tujuannya itu agar manusia beribadah kepada Allah semata, ya. Jadi tidak ada seorang nabi pun wala seorang rasul pun melainkan berkata pada kaumnya dengan sangat jelas. Antum bisa baca surat Al-A'raf ayat 59, "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Sembahlah Allah saja. Kalian tidak memiliki sesembahan kecuali Dia. Jadi sangat jelas sekali, ya. Dan Nabi Muhammad SAW dalam surat Yusuf ayat 108 juga Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakanlah ini jalanku, aku berdakwah mengajak manusia kepada Allah. Ya, ikhlas, gak mengajak kepada partai, wala organisasinya, wala ke syekhnya, wala dan seterusnya. Dakwanya Allah saja semata. Ya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah ini jalanku, aku berdakwah mengajak manusia kepada Allah. Bukan mengajak kepada apa? Kelompoknya, ya, ormasnya dan seterusnya. Ala basiratin, atas basirah. Ana wa man ittaba'ani. Yang demikian itu adalah aku dan orang-orang yang berittiba kepadaku. Ya, wa subhanallah ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang yang menyekutukannya. Kemudian yang terakhir, ikhwati fillah, karena mau azan, ya, adalah amal mereka sesuai dengan perbuatan mereka. Nah, ini kita bisa lihat surat Hud tentang perkataan Nabi Syuaib kepada kaumnya, "Ya qaumi ara'aytum in kuntu 'ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu." Subhanallah. Aku tidak ingin menyelisihi kalian tentang apa yang aku larang kalian darinya. Ya. Ini. Jadi dakwahnya, ucapan dengan perbuatannya sama. Ya, oleh karena itu wajib bagi para dai untuk mengikuti para nabi, ya, dan hati-hati jangan sampai menyelisihi ucapan mereka. Ya, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Wahai orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa yang tidak kalian perbuat? Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kebenciannya di sisi Allah kau berkata sesuatu yang tidak kalian perbuat. Ya. Allah berfirman di surah Al-Baqarah 44, "Atamuruna an-nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab." Apakah kalian memerintahkan manusia berbuat baik sedangkan kalian lupa diri kalian sendiri? Wa antum tatluna al-kitab, dan kalian membaca Alkitab. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Baik, ini saja barangkali, wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.